Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, minggu lalu kita membahas tentang diabetes ya, penyakit diabetes yang bisa diobati dengan insulin. Nah, insulin adalah salah satu enzim yang dibutuhkan untuk memetabolisme glukosa. Jadi karena kekurangan insulin, makanya gula darah seorang menjadi tinggi. Nah, jadi kemarin kita udah bahas diabetes itu ada dua tipe, ada tipe 1 dan tipe 2. Kalau yang tipe 2 itu masih bisa kita berikan obat anti diabetes. Udah jadi dicari apa aja obat anti diabetes ini? Kemarin minggu lalu kita diskusinya itu ada yang pengobatan diabetesnya ada dua tipe, kemudian ada yang satu lagi yang khusus dialami oleh ibu hamil. Kan ada 3 kemarin tipe diabetes ini. Ya, diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Jadi gestasional itu yang dialami oleh ibu-ibu selama dia hamil, begitu dia melahirkan diabetesnya hilang. Tapi kalau yang tipe 1 itu harus menggunakan insulin ya, karena pankreasnya sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin lagi. Ya, beta Langerhans-nya yang sudah rusak. Sedangkan kalau diabetes tipe 2 itu masih bisa kita gunakan obat-obat anti diabetes. Nah, apa aja obat anti diabetes itu kemarin Ibu minta tolong saudara mencarinya. Tidak ada yang mencari? Bu, ada metformin, Bu. Terus ada sulfonylurea. Terus ada glinit sama penghambat alfa glukosid. Glamid ya. Glimepirid. Oke, nah sekarang pengobatannya itu dengan yang tipe 1 kan dengan menggunakan insulin. Yang kita lihat kemarin kan yang insulin nih. Jadi insulin itu dibuat biasanya diambil diekstraksi dari insulin yang ada pada sebelumnya, diambil dari apa yang banyak yang sudah dilakukan itu sebelum ditemukannya ilmu bioteknologi ini. Insulin dari apa yang diambil? Sapi dan babi, Iya, Bu. Ya kan? Nah, sekarang udah ada teknik rekombinan. Nah, dengan cara DNA rekombinan. Sekarang untuk membahasnya itu kemarin Ibu sudah minta saudara membuat tugas, berarti itu yang akan kita bicarakan sekarang. Oke, DNA rekombinan. Mungkin ini kenapa ya kamera sinyal Ibu yang jelek atau emang kameranya yang banyak off cam nih? Sepertinya sinyal Ibu, Bu. Soalnya sebelumnya suara Ibu sempat terjeda gitu, Bu. Oh iya. Sinyal Ibu penuh ini kalau dilihat. Oke ya, kita lihat dari DNA rekombinan dulu. Jadi DNA rekombinan ini bisa dilakukan bukan hanya untuk membuat insulin, cuman yang kita lihat adalah proses pembuatan insulin dengan DNA rekombinan. Nah, siapa yang sudah sempat mempelajari atau mencari apa itu DNA rekombinan? Afni udah sempat melihat? Kan udah pada bikin tugas nih. Sudah, Bu. Apa DNA yang rekombinan itu gabungan dari DNA satu spesies dengan spesies yang lain, Bu. Kalau yang di insulin ini, kita menggunakan DNA rekombinan dari DNA dari manusia digabungkan dengan DNA bakteri E. coli, Bu.
DNA. Jadi DNA rekombinan itu berasal dari rekombinan itu gabungan ya. Jadi gabungan dari DNA. Jadi itu bisa DNA rekombinan ini bukan hanya untuk insulin ya. Bisa untuk membuat suatu orang pertanian juga banyak yang menggunakan itu, diambilnya gen yang baik dari gen dari suatu tanaman yang dia mau sifat misalnya buahnya lebih bagus, kemudian diambilnya gen dari tanaman lain, itu yang digabungnya, itu yang direkombinan sehingga akan menghasilkan tanaman yang lebih baik secara genetiknya sudah bergabung. Ya, di sini kita menggunakan membuat insulin dengan cara DNA rekombinan, artinya mengambil gen yang bisa menghasilkan insulin, kemudian kita sisipkan atau kita masukkan ke mikroorganisme. Jadi nanti dia akan bergabung ke mikroorganisme. Nah, nanti mikroorganisme itu kan akan memperbanyak diri atau berkembang biak, dan dia sudah memiliki gen yang bisa menghasilkan insulin ini. Nah, nanti dari mikroorganisme itulah yang akan kita ambil insulinnya. Kan secara sederhana seperti itu prinsipnya. Jadi gen yang baik kita masukkan ke dalam mikroorganisme, ke bakteri, nanti bakterinya berkembang. Nah, itu yang kita ambil. Jadi kita tidak mengharapkan yang dihasilkan oleh bakteri itu. Jadi kita memasukkan gen lain yang nanti di dalam sel bakteri dia akan menghasilkan insulin yang kita harapkan, karena yang kita masukkan adalah gen penghasil insulin. Oke. Nah, kemarin kalau nggak salah Ibu suruh cari jurnal. Ya, siapa yang sudah dapat yang bisa bercerita tentang jurnalnya itu? Di kemarin kan insulin itu ada produksinya menghasilkan insulin. Kemarin satu lagi adalah insulin yang Ibu bilang insulin glargin, yaitu insulin yang long acting. Jadi yang bekerjanya lambat, bisa 24 jam dia lepas secara perlahan. Jadi ini hampir sama dengan tablet lepas lambat. Jadi harusnya kita injeksikan dia 3 kali, atau seperti tablet kita harus minumnya 3 kali sehari. Dengan metode pembuatan tablet lepas lambat, dia bisa menjadi hanya 1 kali penggunaannya. Oke, siapa yang sudah membuat tugas? Ibu lihat udah banyak yang membuat tugas itu. Apa yang bisa menceritakan dari jurnal yang dia dapat, apa aja yang telah dilakukan? Apa yang banyak digunakan sebagai bakteri, mikroorganisme untuk membuat insulin ini? E. coli, Bu. E. coli ya, yang paling banyak digunakan E. coli. Jadi untuk penelitian yang paling banyak digunakan E. coli, karena E. coli itu sudah diketahui susunan DNA-nya dengan jelas karena dia sudah lama ditemukan. Nah, gimana caranya? Apa yang sudah Surah lihat? Ibu suruh cari jurnal kemarin, nak? Izin coba, Bu. Nah, siapa tuh Trigesti? Iya, Bu. Untuk jurnal yang yang Puput gunain itu judulnya itu pembuatan beras insulin melalui rekayasa genetik sebagai alternatif pencegahan penyakit diabetes mellitus, Bu. Atau di share screen aja, Bu. Nah, boleh share screen kalau ada. Share screen aja.
ini Bu. Untuk Bisa lebih uh, diperbesar. Put. bisa Nah, Bu. tuh. Nah, oke. Untuk sumbernya ini Bu, pembuatan beras insulin melalui rekayasa genetik sebagai alternatif pencegahan penyakit diabetes mellitus. Jadi pada jurnal ini awalnya pada abstraknya berarti di sini pada jurnal ini menjelaskan mengenai apa itu DNA rekomendan terlebih dahulu Bu. Jadi bahwa dari jurnal ini dikatakan bahwa rekayasa genetik adalah suatu proses manipulasi gen yang bertujuan untuk mendapatkan organisme yang unggul. Terus secara ilmiah, rekayasa genetika adalah genetik atau perubahan dalam susunan genetik dari suatu organismenya, Bu. Nah, pada jurnal ini juga untuk contoh produk yang dihasilkan itu adalah pembuatan beras insulinnya, di mana dalam pembentukan beras insulin ini membutuhkan suatu proses yang sangat panjang dan sambung menyambung dalam menyisipkan gen insulin ke bakteri yang digunakan sebagai vektor, yaitu Agrobacterium tumefaciens. Dalam pembentukan ini menggunakan bakteri E. coli sebagai gen insulinnya. Makanya dikatakan tadi E. coli itu sering digunakan dalam insulin ini, Bu. Terus untuk tahap-tahapnya itu ada 3 proses, di mana yang pertama itu ada proses pembuatan insulin pada E. coli dengan menggunakan teknologi sebagai supplier DNA rekombinan insulin dari bakteri E. coli itu, di mana ada 4 langkah untuk proses yang pertama ini, Bu. Untuk langkah yang pertama itu dengan mengisolasi plasmid E. coli itu, di mana plasmid adalah salah satu bahan genetik berupa DNA berbentuk lingkaran kecil, selain bakteri yang untaian plasmid dan kromosom. Dan untuk langkah keduanya itu, plasmid yang telah diisolir itu dipotong pada segmen tertentu menggunakan enzim restriksi endonukleas. Sementara itu, bakteri juga memiliki DNA yang diisolasi dari sel yang dipotong pada suatu segmen yang mengambil segmen pengkode insulin, di mana pemotongan dilakukan dengan enzim yaitu retriksi. Dan selanjutnya dilanjutkan untuk langkah ketiga dari proses yang pertama untuk pembuatan insulinnya. Untuk langkahnya itu DNA kode sama enzim insulin itu dari pankreas disambungkan menggunakan bantuan enzim DNA ligase. Nanti hasilnya adalah kombinasi DNA pada plasmid kode insulin dengan plasmid bakteri yang disebut dengan DNA rekombinan. Nah, setelah dilakukannya langkah ketiga, berarti bisa langsung masuk ke langkah keempat, yaitu plasmid yang sudah mengandung DNA itu disisipkan bakteri. Baru nanti insulin kembali ke sel bakteri E. coli yang mengandung insulin dari teknik plasmid yang menggunakan teknologi DNA rekombinan. Nah, setelah dari proses proses pembuatan insulin tadi selesai dilakukan, bisa lanjut ke proses kedua, yaitu proses penyisipan gen bakteri E. coli ke bakteri Agrobacterium, di mana bakteri ini di mana pada proses penyisipan gen DNA berinsulin pada bakteri E. coli ke bakteri Agrobacterium ini harus memperhatikan ukuran dari jenis bakteri yang seperti terlihat di gambar ini, sepertinya ini skemanya, Bu. Iya. Terus untuk langkah-langkah dari proses yang kedua ini tuh, yang pertama itu dengan mengeluarkan si Agrobacterium tadi. Setelah itu dapat mengisolasi gen DNA insulin yang ada pada bakteri E. coli. Lalu memotong plasmid pada segmen tertentu menggunakan enzim restriksi endonukleas. Yang keempat, gen DNA dari bakteri E. coli tersebut disambungkan pada plasmid pada bakteri Agrobacterium tumefaciens menggunakan enzim DNA ligase. Nanti hasilnya itu adalah kombinasi DNA insulin dengan plasmid bakteri yang disebut DNA rekombinan. Di mana kelima DNA rekombinan terbentuk disisipkan kembali ke sel bakteri, dan yang keenam nanti mengandung plasmid yang menggunakan teknologi DNA rekombinan. Jadi untuk kesimpulannya ini, Bu. Berarti beras insulin ini beras yang mengandung insulin ini. Ya. Nanti kan ini dibudidayakan kan? Ya, Bu.
Jadi berasnya udah mengandung insulin berarti. Ya, berarti nggak menyuntikkan insulin kita. Kan itu ke dalam gen padi. Tapi di tahap C dikatakan kalau tahapan selanjutnya baru akan menghasilkan beras yang mengandung insulin, Bu. Iya, berarti kan ujung-ujungnya dia mau menghasilkan beras yang mengandung insulin. Jadi gennya itu dibuat dulu, kemudian baru dimasukkan ke padi kan, digabung dengan gen yang ada di padi kan gitu berarti. Ya kan, jadi produk akhirnya bukan insulin yang untuk kita suntikkan berarti. Produk akhirnya adalah beras yang mengandung insulin. Ya kan? Ya. Iya, Bu. Ya kan itu kan ke padi Oryza sativa habis itu disisipkannya. Jadi dia membuat tahap sehingga dihasilkan gen insulin yang berasal dari awalnya kan dari gen dari bakteri. Ya kan? Bakteri kemudian dimasukkannya ke plasmid itu digabungkannya dengan agro apa tadi? Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium itu nanti yang akan hidup pada yang bisa bergabung dengan DNA yang ada pada padi. Nah, padi itu yang nanti ditanam ya, di padi itu berbeda dia gennya dengan yang normal karena dia sudah disisipi dengan gen yang mengandung insulin kan gitu tuh. Jadi padinya dihasilkan padi yang tidak sama dengan padi yang awalnya. Jadi ini Oryza sativa juga. Nah, cuman ini yang sudah ditambahkan dengan insulin sehingga dia punya kelebihan. Jadi dia mempunyai gen insulin kan gitu. Jadi kalau orang makan padinya otomatis dia sudah bisa menghasilkan gen insulin langsung. Insulin langsung kan gitu. Ya. Nah, jadi dengan beberapa tahap yang mencari jurnal yang hasilnya adalah insulin yang bisa untuk diinjeksikan, yang pembuatan insulin tok. Bagaimana cara pembuatan insulin itu? Silakan. Tuh Trigesti udah mencoba dia. Yang lain? Izin mencoba Ya, silakan Afni. itu, Bu. Ya, silakan Afni. Screen, Bu. Dari yang diketemukan itu di sini disebutkan, Bu, menurut Sebiring L itu, langkah-langkah dalam rekayasa genetika untuk memproduksi insulin sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing gen polipeptida alfa dan beta disintesis secara kimiawi. Kemudian gen tersebut disisipkan pada plasmid E. coli yang direkayasa supaya memiliki operon laktosa, yaitu promoter, operator, dan gen struktural 2 yang mengkode beta-galaktosidase. Di samping itu, plasmid ini juga mengandung gen yang menghasilkan kode resistensi terhadap ampicillin yang berguna sebagai marker untuk menyeleksi sel yang mengandung plasmid.
Kemudian masing-masing gen alfa dan beta disebutkan ke dalam plasmid yang terpisah, yaitu pada bagian kanan gen Z. Kemudian plasmid tersebut lalu dimasukkan ke dalam sel E. coli untuk diekspresikan. Ekspresi operon laktosa akan menyebabkan terbentuknya protein galaktosidase dan protein insulin yang saling berikatan sehingga membentuk protein gabungan. Selanjutnya protein gabungan ini dimurnikan lalu dipotong sehingga protein insulin terpisah dengan protein beta galaktosidase. Dengan cara ini akan diperoleh peptida alfa maupun polipeptida beta insulin. Akhirnya polipeptida alfa diikatkan dengan polipeptida beta secara oksidasi sehingga diperoleh insulin yang utuh dan siap untuk digunakan. Jadi di sini langsung ya. Jadi dia membuat polipeptida insulin, kemudian langsung dimasukkan ke E. coli ya. Kan di situ dimasukkan ke E. coli langsung. Masukkan ke E. coli, ke plasmid E. coli. Jadi tidak semua bakteri itu punya plasmid. Jadi plasmid ini banyak perannya. Plasmid ini dia mengandung gen. Dia juga punya gen pembawa sifat resistensi. Jadi kalau bakteri-bakteri yang resisten, kalau dia resistensinya itu gen resistennya itu terdetak pada plasmid, itu dia sangat cepat untuk menyebar ke mikroorganisme lainnya. Jadi dia tidak hanya ke mikroorganisme yang sama spesiesnya, tapi juga dia bisa memindahkan ke mikroorganisme yang punya plasmid. Jadi peran plasmid ini cukup banyak. Jadi dia punya gen, ya salah satunya ini gen yang bisa kita gunakan untuk membuat produk yang kita harapkan. Jadi gen dari insulin ini kita masukkan ke plasmid dari E. coli. Nah, nanti E. coli itu yang akan mengekspresikan gen yang nanti akan menghasilkan insulin di dalam sel E. coli tersebut. Itu jadi ini yang dikenal dengan DNA rekombinan, ya, maksudnya pengobatan dengan memanfaatkan yang jelas, artinya jelas sumber dari bahan yang kita gunakan. Jadi kalau selama ini kan diisolasi dari hewan. Nah, kan ada yang dikhawatirkan kemarin itu hewannya berasal dari babi. Bagi yang non-muslim itu membuat dia khawatir. Nah, tapi dengan adanya rekayasa genetik pembuatan insulin ini, jadi dari insulin manusia langsung disisipkan ke gen bakteri, ke plasmid bakteri, sehingga dia menghasilkan produk insulin yang ya boleh kita katakan halal lah, walaupun kita menggunakan senyawa-senyawa kimia lainnya ya. Kan itu yang dikhawatirkan, kan tetap kita nanti akan menggunakan beberapa jenis enzim yang terdiri dari senyawa kimia juga. Tapi yang jelas gennya berasal dari manusia. Jadi insulinnya diproduksi oleh bakteri. Nah, cuman kalau kita runut-runut kehalalannya, jadi kalau nanti orang mau halal, itu halalnya itu bukan dari produk akhirnya aja yang dilihat. Jadi menilai suatu halal itu adalah dari mulai awalnya. Jadi bakteri ini kan kita hidupkan di media. Nah, media itu juga kita lihat halal atau tidak medianya. Jadi halal itu bukan hanya produk akhir yang dinilai halal, tapi prosesnya juga dinilai halal. Apa-apa yang berkaitan dengan pembuatan suatu produk. Jadi kalau saudara melihat makan sesuatu, umpamanya saus sambal aja lah, itu bisa juga dicurigai halal atau tidaknya. Makanya kalau orang periksa halal itu kan dilihat dari ujungnya. Ini dia berasal dari apa? Kalau kita bikin saus sambal ya, cabenya itu ditanam, ya itu pakai pupuk, atau di daerah sekitar situ ada enggak kemungkinan kontaminan yang tidak halal. Nah, kemudian dilihat lagi dari tempat dia membuat, lingkungannya itu, dapurnya itu, kemungkinan ada enggak hewan yang tidak halal yang sampai ke dalam dapur itu. Nah, yang bisa mungkin mengkontaminasi alatnya,
atau lingkungan tempat dia membuat. Jadi urusan halal ini bukan hanya di ujungnya kita periksa halal atau tidak, tapi dari awal bahan bakunya sampai prosesnya. Jadi kalau orang halal ini memeriksa, dia akan tanya mana tempatnya, dia lihat apakah sekitarnya itu ada hewan yang tidak halal yang mungkin bisa masuk ke area di mana produksi dilakukan. Jadi tahapnya cukup banyak untuk dilihat. Oke, jadi Ibu rasa saudara sudah punya semua ya, yang lain juga sudah membuat tugas. Nanti tinggal Ibu nilai dan mungkin ada satu lagi, silakan. Maaf Bu, Satu lagi lah. itu Bu tempat pengumpulan tugasnya belum ada Bu yang kemarin nih Bu. Yang tugas yang kita baca Belum kemarin, Ibu Bu. buatkan di ini. Belum ada Bu di Island Bu. Belum ya? Rasanya udah. Yang lama mungkin yang udah ya. Iya, Bu, yang Iya, HIV iya. yang terakhir Bu. Hah? Terakhir tempat pengumpulan tugas tuh HIV Bu. Di mana? Yang tugas minggu lalu Bu, yang virus HIV yang ada pengumpulan tugasnya Bu. Yang tugas minggu ini enggak ada pengumpulannya Bu. Yang tugas minggu ini enggak ada. Yang Ibu lihat tadi itu apa HIV berarti? Nah, nanti lah Ibu lihat. Kantor satu lagi. Siapa yang mau ini? Siapa yang mau menyampaikan tugasnya satu lagi sebelum kita masuk ke yang baru? Topik yang baru tentang albumin. Nggak ada? Nggak ada, nanti habis ini Bu lihatkan ya. Sekarang kita masuk ke topik yang berikutnya yaitu tentang terapi albumin. Tidak ada yang pernah mendengar terapi albumin ini? Udah belum? Albumin ini apa nih? Albumin aja lah Bu tanya dulu. Masuk kelompok apa dia? Apakah karbohidrat, lemak, protein? Protein, Bu. Protein. Di mana adanya albumin ini? Di mana albumin ini saudara temukan? Di empedu, Bu. Di mana? Di empedu, Bu. Di hati, Bu. Di mana? Albumin. Apa bahasa lainnya albumin ini nih? Di mana sudah temukan albumin ini dalam tubuh kita nih? Di plasma darah Bu. Nah, di darah ya. Albumin itu adanya di darah. Nah, di darah. Siapa yang memproduksi? Hati, Bu. Nah, ini diproduksi oleh organ hati. Di albumin ini merupakan salah satu protein yang ada di plasma darah yang diproduksi oleh organ hati. Apa fungsinya? Meningkatkan konsentrasi darah. Perannya adalah untuk menjaga tekanan yang terjadi di dalam pembuluh darah ya. Jaga tekanan di pembuluh darah dan juga menjaga cairan di dalam pembuluh darah. Jadi itu fungsi albumin ini cukup berperan di tubuh kita. Jadi di sini kita akan lihat bahas tentang albumin, kemudian indikasi penggunaan terapi albumin, artinya kapan terapi albumin ini dilakukan. Udah pernah sudah lihat orang terapi albumin ini? Albumin ini sangat mahal ini. Biasanya dalam bentuk apa dia pemberiannya dengan apa nih?
apakah oral, topikal, atau injeksi, apa bukan parenteral, ya kan itu bentuk pemberian obat kan itu, nah oral, topikus, bisa injeksi. Kemudian kalau oral banyak itu bentuknya, ada tablet, ada suspensi, ada elixir, ada yang lain-lain. Nah, kalau albumin ini biasanya diberikan dalam bentuk apa? Bu. Ya, apa yang mau jawab tuh? Dalam bentuk infus ya dia ya. Jadi dia diberikan dalam bentuk infus biasanya. Jadi dia berperan betul di dalam mengatur volume sirkulasi darah. Jadi orang yang mana yang biasanya diberikan albumin ini? Jadi albumin ini adalah untuk terapi pada pasien-pasien yang hipoproteinemia. Nah, kan tadi dia protein. Nah, kenapa pasien itu bisa hipoproteinemia? Karena terjadinya penurunan sintesa atau peningkatan kehilangan albumin yang bisa membawa membahayakan jiwa seseorang. Jadi kalau sudah lihat di rumah sakit itu pasien-pasien yang kanker sering diterapi albumin ini karena terjadi penurunan jumlah proteinnya. Kemudian juga bisa albumin ini kita gunakan untuk terapi akibat dari gangguan keseimbangan tekanan onkotik. Jadi ini yang pada orang kanker. Nah, kemudian ada yang dikenal dengan hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia artinya albuminnya rendah. Nah, kapan seseorang dikatakan hipoalbuminemia, kekurangan albumin? Kalau serum albuminnya berapa besarnya? Dia udah ada yang bilang kan dia terdapat di plasma darah, di serum, di darah kan di serum. Berapa nilai serum albumin itu? 3,5 gram per desiliter. Ya, 3,5 gram per desiliter ya. Jadi tapi yang lebih berbahayanya kalau berada pada 2,5. Ini biasanya pasien-pasien yang mengalami hipoalbuminemia ini adalah pasien-pasien yang malnutrisi, artinya pasokan makanannya sangat kecil, dan pasien-pasien dengan penyakit kronis stadium lanjut. Jadi itu salah satunya adalah pasien kanker itu yang albuminnya turun. Jadi kalau terjadi penurunan albumin akan menyebabkan terjadi peningkatan mortalitas. Ya, jadi ini boleh dikatakan semakin albumin yang terjadi penurunan, nanti